Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani, kita ketemu lagi di channel ya orang pertanian. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang perawatan piringan pada tanaman TM ataupun tanaman menghasilkan untuk kelapa sawit. Ini termasuk kategori tanaman yang sudah tua, umurnya sudah di atas 20 tahun. Jadi biasa kendalanya pada tanaman tua itu nantinya akan rontok pelepah-pelepah yang potong pelepah yang lengket pada batang ini. Dia akan jatuh ke piringan. Nah, di piringan tadi akan terlihat kotor. Jadi di situ juga akan menghambat dalam hal pengutipan berondolan nantinya. Dalam perawatan piringan itu biasanya dilakukan dengan cara itu dua cara. Yang pertama secara kimiawi atau chemical atau disemprot, biasanya setahun menggunakan rotasi 3 kali setahun untuk kimia, jadi 4 bulan sekali. Kemudian untuk 1 kali rotasinya itu manual, dilakukan dengan cara menggaruk piringan ini dengan menggunakan cangkul. Jadi ini jari-jarinya dari pohon ke pinggir bibir ujung piringan itu adalah jari-jarinya lebar 2 meter. Karena melihat dari kondisi luasan ini sudah bisa dikatakan layak lah dengan luasan itu. Alat yang digunakan kali ini yaitu dengan menggunakan cangkul. Kali ini kita akan lanjut bagaimana cara proses kerja dalam hal penggarukan piringan. Dan sebelumnya ada yang menanyakan apa enggak sebaiknya enggak usah dilakukan garuk piringan, karena alasannya dikhawatirkan nanti akar-akar halus pada piringan ini akan terganggu. Seperti kita lihat ini ada akar-akarnya memang, tapi tidak masalah, Pak. Tidak masalah pemirsa, kalau piringan ini kita bersihkan secara manual. Jadi kita lihatlah kenapa dilakukan secara manual dan kenapa harus dikerjakan. Seperti ini gambarannya. Nah, ini kalau kita semprot saja serasa bekas batang yang lapuk ini. Nah, ini katakan sudah lapuk, nantinya akan jatuh. Nah, ini pada proses panen dengan sendirinya nanti ditarik oleh egrek, dia akan turun dan akan menimbulkan sampah. Nah, seperti ini. Makanya pada tanaman tua ini kenapa harus dilakukan pekerjaan garuk piringan, karena salah satu juga tujuannya untuk membersihkan piringan dari sampah bekas pelepah ini, dan juga sampah bekas serasa yang seperti ini yang ada dari pohon ini. Nah, inilah pemirsa kenapa dilakukan pekerjaan garuk piringan manual. Nah, pengerjaan ini satu tim itu satu pasang. Tujuannya kenapa? Kalau satu orang akan terasa jenuh dalam mengerjakan satu piringan. Jadi kalau dikerjakan secara bersamaan terasa tidak begitu beratlah dalam melaksanakan pekerjaan ini yang
lah pengalaman kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi sudah saya jelaskan tadi, tujuannya untuk agar supaya dilakukan pekerjaan piringan manual ini dengan menggunakan garuk atau cangkul, itu agar kondisi piringan bebas dari sampah-sampah yang ada. Nah, kita buktikan. Ini kelihatan perondolannya di bawah piringan. Jadi nanti pada waktu pengutipan berondolan, tidak ada lagi perondolan yang tinggal di piringan. Seperti ini sahabat petani, ini untuk satu rotasi kita akan melakukan secara manual. Kita atur waktunya, nanti kira-kira berapa bulan lagi baru kita lakukan secara CMS kembali. Tapi dengan yang kita harapkan piringan sudah bersih dari sampah-sampah. Jadi inilah alasannya kenapa pada tanaman tua wajib kita melaksanakan pekerjaan garuk piringan manual agar piringan kita bersih, agar tidak terjadi losis pada waktu pengutipan perundulan nanti. Jadi pemanen yang kerja nanti akan nyaman, tidak khawatir dalam hal ada binatang yang berbisa yang mengikut seperti lipan. Kalau seperti ini potensi untuk sarangnya lipan cukup besar. Tapi kalau kondisi kita bersihkan, tidak ada nanti istilah dalam pekerjaan itu kecelakaan kerja dalam pekerjaan panen buah kelapa sawit. Demikian saja pemirsa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan untuk kita, bahwasannya dalam perawatan piringan tanaman kelapa sawit itu menggunakan dua cara yang harus dilaksanakan, yaitu secara kimia yang biasa umum digunakan dan juga digunakan secara manual. Tapi pada piringan tanaman belum menghasilkan, disarankan menggunakan piringan secara manual dengan menggunakan alat yang di depan ini, agar supaya tidak ada nanti pelepah yang terkena pada waktu saat penyemprotan kita kepada piringan. Kita lihat kondisi piringan dari TBM juga. Kalau kira-kira kita yakin bisa tidak mengganggu dalam hal terkenanya pelepah oleh herbisida, boleh saja kita laksanakan. Tapi kalau ragu, saran saya ambillah keputusan yang bijak, kita harus menggunakan manual. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.